Aku ini orang yang sering memandikan jenazah. Setiap hari aku bergelut kepada keseimbangan emosi yang diungkapkan para jenazah yang belum siap untuk mati. Semenjak ngunduh jiwa berlangsung, hidupku penuh dengan teror dan ketakutan. Suara tulang belulang yang dipatahkan, tangisan wanita yang merintih kesakitan dan meminta tolong. Itu semua adalah suara dari anakmu, Rahayu, ucap Ibu Sumi. Mbah Sur terkejut mendengar hal tersebut. Dia tidak menyangka jika apa yang dirasakan oleh Ibu Sumi melebihi dari dugaannya sendiri. Teror dan kejadian yang mengerikan lainnya benar-benar sudah menyebar dan terjadi ke beberapa orang, bahkan untuk Mbah Sur sendiri tidak mengenalinya. Namun ada satu pertanyaan yang saat ini juga tercipta di pikiran Mbah Sur. Mengapa Ibu Sumi bisa mendapatkan teror dari Rahayu? Apakah ada kesalahan yang terjadi kepada Ibu Sumi sehingga membuat Rahayu terus-menerus menerornya? Tapi mengapa kau juga mendapatkan teror? Apa yang menjadikan Rahayu menerormu? Tanya Mbah Sur. Kali ini Ibu Sumi tidak bisa menjawabnya. Ia hanya bisa terdiam sembari menahan rasa sesak di dada jika mengingat kejadian itu kembali. Pak Sumardi mulai angkat bicara. Sedari tadi dia hanya terdiam. Mungkin dengan mengambil kesempatan bicara ini, atmosfer ruangan menjadi lebih tenang. Begini Mbah Sur, saat itu kami berdua sedang memandikan jenazah dari Wati. Kau mungkin juga mengenalnya. Jelas Pak Sumardi. Dia pasti mengenalnya, Pak. Mbah Sur dan Pak Wikto itu satu komplotan, ucap Ibu Sumi. Apa maksudmu? Tanya Mbah Sur. Diam dulu. Jika semua dibicarakan seperti ini tidak akan selesai. Tujuan kita adalah membatalkan proses ngunduh jiwa. Besok sudah memasuki bulan pernikahan. Jika kita semua tidak bisa menyelesaikannya, ucap Pak Sumardi. Tidak semua, Pak. Cukup kita berdua saja. Dua orang ini adalah komplotan dari mereka, ucap Ibu Sumi. Lagi dan lagi Ibu Sumi kembali memotong pembicaraan dari Pak Sumardi. Entah apa yang membuatnya kesal sehingga tidak menyukai sama sekali dari Mbah Sur dan juga Ustadz Somantri. Diam dulu Bu, aku tahu kita berdua akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Tapi dengan siapa lagi kita akan mencari informasi ini selain dengan mereka berdua? Tanya Pak Sumardi. Walau bagaimanapun juga Pak Sumardi tetap merangkul Mbah Sur dan juga Ustadz Somantri. Menurutnya ada banyak hal yang belum diketahui oleh Pak Sumardi terkait dengan ngunduh jiwa itu sendiri. Aku mohon untuk semuanya, besok adalah bulan pengantin. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan pengantin selanjutnya yang akan dinikahkan oleh Bagus. Apakah ada saran untuk bisa menggagalkannya? Tanya Pak Sumardi. Suasana mendadak menjadi hening. Debu-debuan mulai terhempas oleh angin kecil yang berasal dari luaran rumah milik Mbah Sur. Tatapan dari Ustadz Somantri masih mengarah kepada Ibu Sumi. Sepertinya dia juga sedikit kesal dengan Ibu Sumi yang sudah berlaku berlebihan dalam menilai seseorang. Akan tetapi gerak-gerik dari Mbah Sur mulai terlihat kembali. Sepertinya dia sudah menyadari apa yang seharusnya dilakukan untuk menebus semua dosa-dosanya di masa lalu untuk kesejahteraan dan serta kedamaian di masa sekarang. Aku tahu kalian berdua ingin menyelesaikan ngunduh jiwa, tapi menurut kalian, berapakah pelaku dari orang-orang yang melakukan ngunduh jiwa itu? Tanya Mbah Sur. Pelaku ngunduh jiwa? Tanya Pak Sumardi. Benar, sebelum kita menyelesaikan semua masalahnya, apakah kalian tahu berapa pelaku dari ngunduh jiwa itu? Tanya kembali Mbah Sur kepada mereka semua. Ibu Sumi kembali berpikir untuk dapat menjawab pertanyaan yang diarahkan oleh Mbah Sur terkait dengan pelaku dari ngunduh jiwa itu sendiri. Setauku pelakunya itu ada 4 orang, ucap Ustadz Somantri. Coba sebutkan. Bagus, Bunda Melati, Bi Imah dan juga Cici. Lalu bagaimana dengan Pak Wikto? Tanya Mbah Sur lagi. Tak ada salahnya memang untuk memberikan argumen terkait hal ini. Akan tetapi status dari Mbah Sur sendiri masih belum jelas. Apakah dia memang pelaku yang layaknya sama seperti Pak Wikto atau memang dia hanyalah sekutu yang membantu proses ngunduh jiwa itu dijalankan? 2 orang, jawab Ibu Sumi. Tiba-tiba Ibu Sumi memberikan sebuah argumen yang berbeda dari yang lainnya. Ia sendiri telah memikirkan secara matang terkait dengan pelaku asli dari ngunduh jiwa itu. 2 orang? Siapa saja? Coba sebutkan, ucap Mbah Sur. Aku tidak tahu terkait 2 orang pelaku ini. Mungkin kau adalah salah satunya dan yang masih dalam ikatan sekutu terhadap mereka.
Yang lain sudah mengetahui secara pasti pelakunya. Akan tetapi aku sudah mengira jika pelakunya adalah orang yang selama ini disembunyikan dan tidak diketahui oleh siapapun. Sedangkan mereka, Bunda Melati dan yang lainnya hanyalah penggerak dari Ngunduh Jiwo. Basur terlihat tersenyum mendengar jawaban yang diberikan oleh Ibu Sumi. Akan tetapi menurutnya jawaban yang baru saja disebutkan oleh Ibu Sumi masih belum tepat. Ibu Sumi masih belum bisa menyebutkan nama pelaku dari Ngunduh Jiwo itu sendiri. Jadi siapa pelakunya? Tanya Ustadz Somantri kepada Mbah Sur. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi. Pelakunya sengaja disembunyikan. Dia akan muncul ketika bulan pengantin itu tiba. Ibu Sumi dan Pak Sumardi terkejut mendengar penjelasan dari Mbah Sur. Padahal selama ini mereka berdua hanyalah berkiblat kepada Bunda Melati dan beberapa orang yang secara jelas melakukan ritual itu sendiri. Siapa pelakunya? Tanya Ustadz Somantri. Aku tidak bisa memberitahukan hal itu. Jelas Mbah Sur. Tunggu, dirimu juga tidak bisa memberitahu. Apakah selama ini yang kau ceritakan hanyalah karangan palsu dirimu sendiri? Tanya Ibu Sumi. Kali ini Mbah Sur yang tertawa kegirangan. Dia seolah-olah sedang mengejek dan merendahkan Ibu Sumi serta yang lainnya karena telah mempercayai cerita yang telah ia buat sebelumnya. Aku sengaja melakukan hal tersebut. Aku membolak-balikan fakta. Saat bulan pengantin tiba dan saat pernikahan itu diadakan, mereka melakukan sebuah ritual, bukan sebuah akad atau ikatan untuk kedua mempelai. Benar saja apa yang selama ini dicurigai oleh Ibu Sumi. Mbah Sur benar-benar telah membohonginya dan juga suaminya. Ternyata saat bulan pernikahan tiba, kedua mempelai akan melakukan sebuah ritual khusus yang ritual itu sendiri bertujuan untuk menyesuaikan syarat dari Ngunduh Jiwo. Kurang ajar kau tua bangka. Kau telah membuat siksa kubur dalam duniamu sendiri. Teriak Ibu Sumi sembari mencoba untuk menarik rambut putih dari Mbah Sur. Tapi anehnya Mbah Sur bukannya merasa kesakitan saat rambut tuanya ditarik oleh tangan Ibu Sumi. Justru dia tertawa kegirangan sembari meneteskan air mata. Menurutnya pertemuan itu adalah pertemuan yang paling membahagiakan. Cepat katakan, siapa pelakunya? Cepat katakan bajingan, ucap Ibu Sumi. Sudah Bu, kasihan Mbah Sur, pinta Pak Sumardi. Tidak ada kata kasihan untuk iblis yang merasuki tua bangka ini. Dia adalah sekutu dari Bunda Melati. Dia sengaja menumbalkan anaknya sendiri. Dia sendiri telah membuat karangan bebas terkait dengan peristiwa di bulan pengantin. Sekali lagi Ibu Sumi benar-benar kehilangan kendali. Pak Sumardi kemudian meminta kepada Ustadz Somantri untuk membantunya dalam melepaskan kedua tangan istrinya. Bantu aku Ustadz Jalan, jangan hanya diam. Ustadz Somantri berusaha membantu Pak Sumardi untuk melepaskan ikatan itu. Ia juga berusaha penuh agar keduanya benar-benar bisa dipisahkan. Tampaknya kekesalan dari Ibu Sumi sudah mencapai batasnya. Sedangkan Mbah Sur, dia dengan sangat mudahnya mampu memberikan pancingan kepada Ibu Sumi agar masuk ke dalam perangkap emosinya. Hingga sampai akhirnya rambut dari Mbah Sur banyak yang rontok dan berjatuhan. Hal ini membuat rambutnya menjadi rusak karena jambakan hebat yang dilakukan oleh Ibu Sumi. Sesaat setelah keduanya dipisahkan, Mbah Sur menundukkan kepalanya. Kalian tahu mengapa aku menyerahkan Rahayu kepada mereka? Tanya Mbah Sur. Sontak semua terdiam. Mereka tidak ingin menjawab ocehan yang dikeluarkan oleh Mbah Sur kepada mereka semua. Dia pelaku dari Ngunduh Jiwo benar-benar akan mensejahterakan kami semua dengan kekayaan yang dibuat oleh Demit Manten. Ibu Sumi tidak ingin meladeni ocehan aneh dari tua bangka itu. Ia lebih memilih untuk bangkit dari duduknya dan mencari informasi terkait dengan apa yang selama ini dicarinya. Apa kau tidak tertarik Sumi untuk mengetahui siapa pelakunya? Tanya Mbah Sur. Sontak Ibu Sumi terdiam. Ia kemudian membalikkan badannya seraya mengucapkan sesuatu yang menohok. Kalau memang nantinya ada tulah dari apa yang kau beberkan kepada kami saat ini, pastinya besok aku akan datang lagi kemari, ucap Ibu Sumi kepada Mbah Sur. Untuk apa kau datang lagi kemari? Untuk memandikan jenazahmu. Bajingan kamu Sumi, ucap Mbah Sur. Ibu Sumi pun langsung meninggalkan Mbah Sur dan yang lainnya. Pak Sumardi mengikutinya dari belakang. Keduanya benar-benar berani terhadap kematian yang sebenarnya sudah ada di depan mata mereka sendiri. Entah mengapa selama ini Ibu Sumi tidak takut akan kematian yang siap merenggutnya. Dia seolah-olah sudah melihat kematiannya sendiri dalam jangka waktu yang tidak akan lama lagi.
Mungkin ngunduh jiwa adalah salah satu penyebab mengapa Ibu Sumi sendiri telah berada di dalam kehidupan yang setiap harinya dekat dengan kematian. Karena itulah dia ingin sekali untuk menyelesaikan semuanya agar di kehidupannya tidak berpandangan lagi terhadap kematian yang sudah berada di ujung tanduk itu. Ibu Sumi dan Pak Sumardi kembali ke desanya. Mereka berdua sudah sedikit mendapatkan informasi terkait dengan pembenaran yang selama ini dicarinya. Bukan hanya untuk menentukan siapa pelakunya, akan tetapi yang dia inginkan adalah bagaimana ritualnya dijalankan. Lalu bagaimana cara membatalkannya. Terlebih dari itu, ia juga memikirkan bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri dan juga orang-orang yang selama ini hanya menjadi korban dari ancaman para pelaku sekutu yang bertabiat iblis dengan menggabungkan dirinya ke dalam lingkaran kematian tersebut. Baginya kehidupan itu menciptakan dua hal yang sangat menarik. Kehidupan yang pertama berisikan orang-orang yang sudah berada di ambang kematian. Mereka akan tergantikan lagi dan terus-menerus menciptakan generasi yang baru. Lalu yang terakhir, kehidupan yang mengarah kepada kaum pengecut yang mempermainkan kematian orang-orang demi kepentingannya sendiri. Orang-orang seperti ini selayaknya sudah membuat penyiksaan bagi dirinya sendiri. Bukan karena nantinya dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan. Akan tetapi mereka akan mengetahui sisi buruk yang terjadi dan terdampak ketika mereka menjalankannya tanpa memikirkan kemanusiaan yang berarti. Di sisi lain, Ibu Sumi masih mencurigai pelaku yang dimaksud oleh Mbah Sur. Katanya pelaku itu sengaja disembunyikan dan akan muncul tepat ketika bulan pengantin tiba. Selama yang ia tahu, pernikahan yang dilakukan oleh Bunda Melati memang selayaknya pernikahan pada umumnya. Namun yang baru saja dikatakan oleh Mbah Sur adalah pernikahan yang terjadi tepat di hari bulan pengantin tiba adalah sebuah ritual khusus untuk menjadikan syarat dari ngunduh jiwo itu sendiri. Hal itu berarti syarat dari ngunduh jiwo ada banyak macamnya. Akan tetapi yang masih menjadi sesuatu yang mengganjal di sini adalah kalimat yang diucapkan oleh Mbah Sur terkait peran Bunda Melati dan yang lainnya. Mbah Sur mengatakan jika peran mereka semua adalah penggerak dari ngunduh jiwo atau orang-orang yang melakukan ritual. Itu berarti pelakunya adalah orang yang masih berada di pihak mereka namun tidak diketahui keberadaannya saat ini. Setibanya di rumah, Ibu Sumi masih memikirkan hal itu. Bahkan ketika Pak Sumardi menanyakan kepada dirinya sedang memikirkan apa, Ibu Sumi sama sekali tidak tersambung dengan obrolan tersebut. "Bu, Ibu," tanya Pak Sumardi. Ibu Sumi pun masih terdiam. Tampaknya ia masih banyak memikirkan sesuatu yang seharusnya bukan urusannya sendiri. "Ibu kenapa toh, Bu?" Kali ini Pak Sumardi menepuk pundak istrinya yang sedang terduduk dengan tatapan yang penuh dengan tanda tanya. Iya Pak, kenapa?" tanya Ibu Sumi. "Dari tadi Ibu bengong terus, lagi mikirin apa toh Bu? Mikirin perkataan Mbah Sur?" tanya Pak Sumardi. "Ibu masih belum bisa menemukan siapa pelakunya Pak. Padahal besok adalah bulan pengantin. Tapi kenapa semuanya begitu gelap di mataku saat ini?" ucap Ibu Sumi. Pak Sumardi mendekap tubuh istrinya dengan kuat. Baginya apa yang telah dilakukan oleh istrinya sudah benar-benar hebat. Saking hebatnya dia mau mengurusi hal yang demikian sulit dan rumitnya dalam mencampuri urusan orang lain yang seharusnya bukan menjadi urusan mereka sendiri. Manusia itu diciptakan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jika kita sudah berusaha penuh untuk melakukannya dan belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita, setidaknya kita sudah memberikan waktu dan tenaga kita untuk hal demikian. Jelas Pak Sumardi. Bagi Pak Sumardi, siapapun pelakunya pasti dia akan mendapatkan akibat dari apa yang diperbuatnya. Karena itulah, dia sebisa mungkin meyakinkan istrinya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu secara berlebihan. Malam bulan pengantin akan tiba. Malam yang seharusnya menjadi tempat untuk mengistirahatkan tubuh dan merenggangkan otot-otot yang kaku kini tidak berlaku lagi bagi Pak Wikto, yang merupakan bagian terpenting dari orang-orang yang menggerakkan ngunduh jiwo. Malam itu Pak Wikto sedang berada di rumahnya. Dia berencana untuk menuju ke rumah Bunda Melati tepat di malam hari. Akan tetapi hatinya seperti tidak nyaman. Ketenangannya kini berubah menjadi perasaan was-was yang terus menghantuinya setiap saat. Dia juga merasa jika rumahnya seperti kuburan, sepi dan tidak ada satu orang pun yang hadir di rumahnya sama sekali. Seakan ada yang berbeda, Pak Wikto pun memeriksa kamar anaknya yaitu JK. Dengan perasaan yang canggung dia pun membuka kamar JK. Akan tetapi dirinya terkejut saat melihat JK sedang tertidur. Ia pun kembali menutup pintu kamar anaknya tersebut. Namun saat pintu kamar JK ingin ditutup, tiba-tiba dia mendengar suara tawa cekikikan yang berasal dari kamar anaknya tersebut. Suaranya mirip seperti suara anaknya. "JK, bukannya sudah tidur?"
Pak Wikto pun kembali membuka pintu kamarnya secara perlahan. Kali ini pandangannya tertuju pada nuansa kamar JK yang berubah secara drastis. Dia melihat ada gemerlap warna merah yang menyelimuti seluruh kamar JK. Bahkan di lantai kamar anaknya, Pak Wikto melihat banyak sekali tanah kuburan yang sudah berceceran di mana-mana. Perlahan pandangannya beralih ke arah ranjang tempat anaknya tertidur. Kali ini mulutnya mulai menelan ludahnya sendiri. Kedua tangannya bergetar hebat tak kala kedua matanya melihat sosok mengenakan pakaian serba putih. Sosok itu sedang mengelus-elus kepala JK sembari menyanyikan lagu yang biasa untuk menidurkan anak-anaknya dahulu. Pak Wikto mengenali suara itu. Suara itu mirip seperti suara istrinya tak kala menidurkan anak bungsunya yaitu JK. Pak Wikto melangkah maju ke dalam kamar anaknya. Kedua kakinya kini menginjak serpihan tanah kuburan yang telah menyebar di kamar anaknya tersebut. Terlihat salah satu sosok wanita dengan wajah yang belum terlihat karena rambutnya yang panjang sedang mengelus kepala anaknya. Pak Wikto sangat yakin jika itu adalah istrinya yang sudah meninggal dunia. "Heni," ucap Pak Wikto yang tidak digubris oleh wanita itu. Ia justru melanjutkan nyanyiannya untuk meniduri JK. Hingga saat dimana Pak Wikto ingin menyentuh pundaknya, tiba-tiba wanita itu langsung mengarahkan pandangannya ke arah Pak Wikto. Sontak saja Pak Wikto langsung berteriak dengan sangat kencang dan ketakutan saat melihat rupa dari istrinya yang sudah dipenuhi dengan darah dan belatung. Untungnya semua itu hanyalah mimpi. Pak Wikto langsung terbangun dari mimpinya dan berusaha meyakinkan kepada dirinya bahwa apa yang baru saja dilihatnya itu hanyalah ilusi semata. Pak Wikto tertidur tepat di sofa tepat di hadapan kamar anaknya tersebut. Untung cuma mimpi. Pak Wikto pun beranjak bangkit dan ia berencana untuk mengambil air di ruangan belakang. Akan tetapi saat dimana dirinya melewati kamar anaknya, Pak Wikto pun mendengar sesuatu dari kamar anaknya dengan suara yang sangat lirih. Awalnya Pak Wikto hanya mendengar suara seperti orang yang sedang bernyanyi, namun dengan suara dahaman saja. Namun lambat laun dirinya mendengar dengan jelas akan kalimat per kalimat yang sedang diucapkan oleh seseorang yang berupa lirik lagu Jawa yang dikenalinya itu. Pak Wikto langsung terkejut mendengarnya. Ia seakan seperti terbawa oleh ilusi yang berada di dalam mimpinya itu. Beberapa kali tangannya menampar pipinya untuk meyakinkan bahwa apa yang baru saja didengarnya itu adalah sebuah ilusi semata. Gak benar, ini pasti mimpi. Pak Wikto pun segera menjauh dari kamar itu. Ia tidak ingin mendengar suara itu lebih jelas. Menurutnya nyanyian itu adalah sebuah nyanyian yang membuatnya dibanjiri akan ketakutan. Akan tetapi semakin Pak Wikto menjauh, suara itu semakin jelas dan terdengar kencang di telinganya. Pak Wikto memegangi kepalanya. Ia benar-benar seperti di dalam ketakutan yang sangat serius. "Gak mungkin, kamu sudah mati Heni, kamu sudah mati. Gak mungkin kamu kembali lagi ke sini." Wajah Pak Wikto mendadak berubah menjadi sangat ketakutan. Perannya yang selama ini sebagai orang yang tidak mengenali akan risiko dan akibat terhadap apa yang dilakukannya kini berubah drastis. Menjadi orang yang sangat penakut akan hal-hal yang berada di luar nalarnya. Semakin dirinya menjauh, suara itu semakin kencang. Suara itu benar-benar membuat isi kepalanya dipenuhi bayang-bayang akan kehadiran istrinya yang sudah meninggal dunia. Alhasil Pak Wikto pun berlari ke arah ruangan belakang. Ia mencoba untuk menenangkan diri dan menyembunyikan dirinya ke dalam kamar mandi. Saat itu hal yang membuatnya tenang hanyalah sebatang rokok yang dia bakar sembari membayangkan hal-hal yang sangat menyenangkan. Ini dia mencoba untuk menenangkan diri dengan cara membayangkan tubuh molek dari Bunda Melati yang sudah ia tiduri beberapa kali. Sampai akhirnya ketika dia sedang berada di puncaknya, dia pun mendengar suara aneh dari luaran. Telinga Pak Wikto menangkap sebuah suara seperti layaknya kaki yang sedang diseret-seret dan berjalan ke arah dirinya saat ini. Pak Wikto mulai tidak tenang. Puncak birahinya kini tergantikan dengan puncak ketakutan. Dari luaran, pintu kamar mandi digedor-gedor dengan sangat kencang. Pak Wikto mulai mundur ke belakang hingga tubuhnya terpojok ke dekat bak mandi. Saat dimana rasa takutnya benar-benar sudah memuncak, Pak Wikto melemparkan sebatang rokok yang belum habis itu ke arah pintu kamar mandi sembari berteriak. "Pergi kau setan cacat!" teriak Pak Wikto sembari mencaci maki demit yang ia maksud. Namun semuanya berubah tak kala lampu kamar mandi dan seluruh lampu yang berada di rumahnya mati seketika. Perlahan suara menakutkan itu kembali terulang dan membuat bulu kuduk Pak Wikto merinding seketika karenanya. Pak Wikto kembali meneriaki setan itu dengan cacian dan makian yang dibuatnya sendiri. Bahkan cacian dan makian itu mengarah kepada hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan. Bersamaan dengan itu suara gedoran pintu berhenti dengan sendirinya.
Dan tak berselang lama lampu kamar mandi kembali menyala. Pak Wikto merasa jika semuanya sudah aman. Namun sesuatu yang berbeda di luar dugaannya justru terjadi. Kedua tangannya ditarik oleh sesuatu yang berasal dari bak kamar mandi. Tubuh Pak Wikto pun ikut terperosok ke dalamnya. Bak mandi yang tidak terlalu dalam itu seakan-akan menjadi sebuah samudera yang kedalamannya tidak bisa terukur. Pak Wikto berusaha penuh untuk menggapai bagian atas bak kamar mandi tersebut. Akan tetapi tubuhnya didekap oleh sesuatu dari belakang. Kepala hingga wajahnya ditutupi oleh rambut yang sangat panjang hingga dirinya tidak bisa bernafas sekalipun. Bak mandi yang awalnya memiliki air warna bening kini berubah menjadi merah bercampur dengan darah tepat di malam bulan pengantin. Sementara itu di rumah Mbah Sur seperti biasanya. Rumahnya seperti dikelilingi oleh sayup-sayup sosok hitam yang terus-menerus mengintai keberadaannya dari arah jendela. Dimanapun Mbah Sur ingin bersembunyi, sosok itu terus mengejar dan menerornya dengan segala ketakutan yang ada. Hal ini membuat Mbah Sur menjadi takut. Ia pun buru-buru mengambil sajadah serta mukena pribadinya. Ia meyakinkan dirinya sendiri untuk sholat agar semuanya bisa tenang. "Gusti, kula nuwun, ampurane." Mbah Sur terus-menerus mengucapkan kalimat itu sebelum dirinya melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi tepat saat di mana dirinya mengangkat kedua tangannya secara perlahan dan memulai takbir, tiba-tiba dari luar ruangan kamarnya Mbah Sur mendengar suara orang tertawa cekikikan, seperti sedang menertawakan tindakan yang dilakukan oleh Mbah Sur. Sontak leher Mbah Sur mendadak merinding. Kedua tangannya langsung bergetar dengan hebat tak kalah suara tawaan itu benar-benar terdengar dengan sangat jelas. Mbah Sur pun kemudian mengubah gerakannya menjadi ruku. Ia mencoba untuk tidak terperdaya akan gangguan dari demit yang sudah mengincarnya itu. Akan tetapi saat di mana dirinya ingin iktidal, tiba-tiba mukena yang dilapisi bagian wajah hingga setengah tubuhnya ditarik ke atas hingga membuat bagian atasnya menjadi terbuka. Mbah Sur pun terkejut. Ia kemudian terus melanjutkan sholatnya tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia pun sudah meyakini keberadaan demit itu sudah berada di sekitarannya saat ini. Tubuh Mbah Sur menolak untuk berhenti. Kali ini ia kembali melanjutkan gerakan selanjutnya yaitu sujud. Dan saat di mana dirinya sudah sujud, tiba-tiba bagian bawahnya juga ditarik hingga terlepas. Hal itu membuat kedua lututnya berbentur lantai dan tentu saja tekanan keras itu membuat tubuhnya merasakan kesakitan. Lagi dan lagi suara tawaan yang sama terdengar dari arah luar ruangan. Kali ini suara tawaan itu dilapisi dengan suara peringatan dan pengingat akan dosa-dosanya. "Sekarang dirimu ingat kepada Tuhan, Mak." Mbah Sur benar-benar berada dalam ketakutan. Ia segera bangkit dari keadaan yang sudah membuatnya terjatuh. Kedua kakinya dipaksakan untuk bergerak dan keluar dari kamarnya. Mbah Sur mencoba untuk keluar dari teror mematikan tersebut. Akan tetapi saat di mana dirinya ingin membuka pintu depan, tiba-tiba dia melihat ada seorang pria sedang berdiri di luaran rumahnya sembari menghapus rokoknya dengan santai. Tolong aku, demit itu menerorku lagi. Tolong buka pintunya." Dan saat di mana Mbah Sur berusaha mati-matian untuk lari, tiba-tiba pria yang berada di luar ruangan tersebut langsung mengucap sesuatu. "Membusuklah kau di neraka, Mbah Sur." "Somantri, bajingan kau, berani-beraninya kau melakukan itu kepadaku. Lihatlah bagaimana anakmu melampiaskan segala kemarahannya kepadamu. Jadi selama ini kau menjadi ustadz palsu. Apa tujuanmu? Apa jangan-jangan?" Somantri tertawa kegirangan. Kali ini dia benar-benar berada di ujung kemenangan. Faktanya dendamnya sudah tersampaikan untuk menghabisi orang-orang yang sudah menggagalkan kebahagiaannya. "Jadi kau sudah tahu?" tanya Somantri. "Jadi selama ini teror Rahayu adalah dirimu sendiri yang buat. Apa yang kau lakukan saat pemakaman Rahayu itu berlangsung?" Perlahan Somantri pun mengambil sesuatu yang berada di dalam kantung celananya. Ia kemudian menyelipkan sesuatu itu tepat di bagian bawah pintu. "Tengoklah ke bawah, ibu mertua." "Oh tidak, mantan ibu mertuaku." Mbah Sur kemudian melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dia melihat ada tali berwarna putih kecoklatan yang sudah dipastikan itu adalah tali pocong dari Rahayu yang sebelumnya sudah diambil terlebih dahulu untuk memberikan dampak teror kepada orang-orang yang selama ini telah mengambil kesenangannya saat itu. "Bajingan kau, Somantri." Bersama dengan itu, Somantri pun meninggalkan Mbah Sur sendirian. Dia kemudian beranjak pergi ke tempat yang lain untuk melihat-lihat malam di bulan pengantin yang sangat mengerikan itu.
Akan tetapi baru beberapa langkah di mana Somantri meninggalkan rumah Mbah Sur, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat-sangat kencang. Somantri hanya terdiam. Ia tidak memperdulikan hal itu. Baginya neraka yang diciptakannya adalah neraka yang digunakan untuk orang-orang yang sudah membuatnya kehilangan setengah dari kehidupannya. Malam itu malam bulan pengantin. Malam yang dipenuhi dengan suara teriakan minta tolong orang di setiap tempat. Orang-orang yang berada di sekitaran desa Wongso telah menyadari akan teror mematikan yang sudah lama terpendam. Desa Tejokromo 2 hari sebelum malam bulan pengantin. Ustadz Somantri mendekati tubuh JK sebelum dirinya mengazankan sang ibu yang akan dikuburkan. Lalu dia membisiki telinga JK sebelum dirinya turun ke liang lahat. "Anak muda, aku tahu hatimu pasti gelisah, hatimu pasti penuh dengan kebencian. Akan tetapi aku ingin memberitahumu terkait balas dendam terbaik terhadap orang-orang yang sudah membunuh kebahagiaan kita," jelas Ustadz Somantri. "Balas dendam? Kau membenci orang yang telah membunuh ibumu, kan?" JK kemudian menganggukkan kepalanya 2 kali. Ia seakan-akan termakan akan rayuan dari Ustadz Somantri yang menawarkan bagaimana cara memberikan penderitaan yang sama kepada ibunya saat itu juga. "Aku beritahu sedikit tentang suatu hal yang terkait kegunaan dari benda ini kepadamu," ucap Ustadz Somantri sambil menyodorkan sebuah tali pocong yang telah usang warnanya. "Tali pocong? Benar anak muda, kau tahu, dengan tali pocong ini kau akan tahu siapa orang yang telah membunuh ibumu. Dan bukan hanya itu saja, sejatinya penderitaanmu ini akan terbayarkan dengan kematian orang yang telah membunuh ibumu." JK hanya terdiam. Dia tidak bisa berkata apapun tak kala sang ustadz memberikan solusi yang sangat aneh untuk ditiru. Padahal sejatinya JK sudah mengetahui siapa pelaku di balik terbunuh ibunya sendiri. Akan tetapi dia seperti membenarkan akan perkataan dari Ustadz Somantri terkait dengan pemberian penderitaan yang sama terhadap orang yang sejatinya tidak ingin menderita. "Lepas tali pocong ibumu, lalu ambil secara perlahan. Setelah itu olesi dengan bunga melati setiap malamnya. Niscaya pelaku yang berada di balik kematian ibumu akan mendapatkan penderitaan yang serupa." Hanya ada 2 pilihan yang sekarang berada di dalam genggaman tangan JK. Pertama, dia akan melupakan cara itu dan lebih memilih untuk membiarkan hukum alam yang bekerja. Dan yang kedua, JK bisa melakukannya dengan cara yang diberikan oleh Ustadz Somantri dengan semua perintah yang diberitahukan olehnya untuk membalaskan dendam sebelum bulan pengantin tiba. "Lakukan ini sebelum bulan pengantin tiba, karena ngunduh jiwa akan bekerja. Jadi usahakan kau sendiri yang memberikan penebaran teror kepada orang-orang yang telah berkontribusi akan kesedihanmu saat ini anak muda." Ustadz Somantri tersenyum ke arah JK. Dia benar-benar memberikan dukungan yang penuh akan balas dendam yang telah merenggut segala kepercayaan yang telah diberikan kepada orang-orang yang selama ini ia percayakan. "Silakan, azani ibumu," senyum Ustadz Somantri. JK kemudian menuruni liang lahat. Sesaat sebelum dirinya mengumandangkan azan, JK kembali menatap sang ustadz dengan tatapan yang penuh dengan keraguan. Akan tetapi seperti halnya orang yang memberikan radar dan sinyal khusus, Ustadz Somantri cukup menganggukkan kepalanya sembari tersenyum ke arah JK. Lalu dia mengatakan sesuatu kepada JK. "Lakukanlah anak muda." JK pun segera menarik tali pocong secara diam-diam. Ia kemudian mengambilnya dengan cepat tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya, kecuali Ustadz Somantri sendiri yang telah memantaunya dari atas sana. Tidak berselang lama, JK pun mulai mengumandangkan azan. Lalu ia menutupnya dengan iqomah. Dengan perasaan yang penuh dengan kesedihan, JK pun langsung diberikan uluran tangan oleh Ustadz Somantri untuk menaiki liang lahat. "Naiklah sekarang." Setelah JK berada di atas liang lahat, para warga yang sudah ditugaskan untuk mengubur tubuh Ibu Heni segera melakukan tugasnya. Sedikit demi sedikit tanah kuburan menutupi papan jenazah dan berubah menjadi gundukan tanah lengkap dengan sebuah nisan yang telah bertuliskan. Baginya kehilangan seorang ibu adalah sebuah neraka dunia yang sesungguhnya. Hidup menjadi hilang arah dan merasa tak ada memberikan perhatian penuh dan ikhlas selain perhatian dari seorang ibu. Bagi JK, kematian Ibu Heni telah memberikan cambuk keras baginya. Rasa sakitnya sungguh terasa di tiap detik dan berjalan menjadi menit, hingga berkumpul menjadi jam dan terekam di tiap segala suasana yang ada. Tatapannya yang dahulu penuh dengan pandangan-pandangan akan masa depan kini di tiap harinya bagaikan tersapu oleh banjir keheningan dan kesedihan yang sangat menyiksa. Entah sampai kapan dirinya hanya terdiam di kamar seorang diri.
Bahkan saat Pak Wikto memanggil-manggil namanya, JK sendiri tidak memperdulikan apa yang memang sedang dibutuhkan olehnya. JK masih menginginkan kehadiran ibunya saat ini. Dia masih belum menerima dengan penuh lapang dada. Entah bagaimana caranya agar rasa sedihnya berubah menjadi keikhlasan yang seharusnya dia miliki, agar bisa menjalankan kehidupannya seperti sedia kala. Tiba-tiba dia mengambil sesuatu dari kantung sebelah kiri celananya. JK menatap tajam ke arah sebuah tali berwarna putih sedikit kecoklatan yang katanya menjadi sebuah benda yang mampu memberikan kebahagiaan atas kesedihan yang telah merenunginya di tiap waktunya. Dia masih teringat akan perkataan dari Ustadz Somantri yang menyuruhnya untuk mengoleskan benda tersebut dengan melati, yang menjadi kunci utama untuk membalaskan dendamnya. Kenapa harus melati? Dia masih belum memahami akan kegunaan benda tersebut. Setaunya bunga melati yang sering digadang-gadang sebagai kemunculan dari demit manten adalah alasan mengapa dirinya tidak terlalu menyukai bunga berwarna putih dan harum itu. Akan tetapi perkataan dari Ustadz Somantri masih terngiang-ngiang di kepalanya. Rasanya dia harus melakukan itu untuk bisa mengetahui apakah yang terjadi jika semuanya dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Ustadz Somantri. Baiklah, aku akan mencobanya. Diam-diam JK melakukan apa yang dikatakan oleh Ustadz Somantri. Dia juga ingin membalaskan dendam yang sebenarnya sudah benar-benar dipendam lama akan orang yang paling dia benci untuk saat ini. Tidak lain dan tidak bukan JK memantau segala pergerakan yang dilakukan oleh bapaknya sendiri, Pak Wikto. Semenjak kematian dari Kusumawati, hidup JK benar-benar diambang kematian. Bahkan sudah muak rasanya untuk melihat wajah dari iblis ini untuk memasuki rumah tepat di tengah malam, saat dimana dirinya tertidur pulas. Malam itu juga JK mengolesi tali pocong ibunya menggunakan melati. Tanpa disadari, apa yang baru saja dia lakukan telah memberikan dampak besar bagi dirinya sendiri.